selama ini kan digembar-gemborkan bahwa berkas akan P21. Saya mau sampaikan begini, bahwa pada hari ini saya sudah mendengar berkas tersebut sudah dikembalikan kepada penyidik dan dinyatakan P19 dengan diberikan petunjuk. Artinya apa? Sejak semula berkas ini tidak memenuhi syarat untuk diajukan ke pengadilan. Ya, aku rasa soal proses hukum biar kita serahin aja ke pihak yang berwajib ya. Sekali lagi aku sebagai anak hanya bisa mendoakan mama, mensupport mama, dan yang paling penting adalah menjaga mama kalau sekarang itu soal kasusnya gimana nanti dari kejaksaan atau kepolisian lagi ke penyidik, itu menurut aku biarin pihak yang bersangkutan aja deh yang bertanggung jawab. Tapi kan 6 kilo memang lagi problem. Ya, gara-gara masalah itu turun langsung 6 kilo. Kalau misalnya mungkin sedikit update nih soal kemarin, mungkin sudah ada jawaban belum sih dari pihak sebelah atas surat kuasa tersebut? Nantilah kalau itu kan nanti kita ngobrol lagi karena masih belum ada kabar lagi. Mbak Vena kemarin kan yang jelas aku mohon doanya supaya cepat P21, supaya cepat persidangan untuk kasus KDRT. Itu aja mohon doanya. Sekali lagi makasih banget buat yang selalu support aku di medsos aku. Doa kalian tuh berarti banget buat semua korban KDRT, terutama bagi perempuan Indonesia yang mengalami banyak banget di DM, di komen, di YouTube channel aku. Ya kita tuh saling menguatkan aja, karena meskipun nggak kenal, tapi kalau udah kasusnya KDRT, kita sama-sama kayak woman support woman. Karena kalau bukan perempuan, siapa lagi yang bisa sama-sama mensupport gitu. mengenai yang bagian utang komersial itu bagaimana sih Mbak Vena? Nanti itu udah masuk substansi mas. Yang jelas aku ingin lebih latihan, lebih semangat lagi aja, karena kalau kita semangat biasanya tuh sehat, kemudian juga suaraku biar bisa balik lagi normal. Ini kan suaranya suara banget. Nanti kan pada saat belum dikasih tahu alasannya kenapa tuh Apanya? sidangnya kenapa ditunda 2 bulan. Oh belum. Nanti tanya sama lawyer ya. Mbak Vena kemarin yang soal Sunan kemarin katanya nggak menghargai Mbak Vena, itu seperti apa Mbak? Kenapa? Yang pada saat ketemu di PA terus dia memberi keterangan katanya kemarin banyak diam gitu, mungkin seperti apa Mbak? Siapa? Yang ketemu sama Sunan Kalijaga. Siapa? Mbak kemarin pada saat kemarin. Nggak tahu ya, maksudnya aku sih nggak komen apa-apa ya. Semua biasa-biasa. Mbak Vena katanya di sidang berikutnya dari pihak dari pihak dipanggilnya Ini udah rewel, nangis. Aku minta maaf banget. Ini nangis sudah mau sekolah, minta tolong aku. Sudah dapat surat dari Polda Jawa Timur ya, tanggal 6 Februari 2023 yang isinya menyatakan bahwa, saya bacakan ya, butir 3, rencana tidak lanjut penyidik adalah mengirim tersangka saudara Raden Ferry Irawan Kusuma dan barang bukti ke jaksa penuntut umum apabila berkas perkara telah dinyatakan lengkap P21 ya. Jadi ini sudah mendekati P21 ya. Berkas perkara pidana dengan tersangka Ferry Irawan Kusuma yang secara formal masih tercatat sebagai suami dari Vena akan dilimpahkan dalam waktu dekat ke pengadilan. Oke? Bagi pihak-pihak yang ingin terkenal, cepat-cepatlah bikin konferensi pers lagi. Masih bisa konferensi pers biar kamu terkenal. Oke? Salam buat Men Paris. Jadi jangan kayak anak kecil gitu loh. Saya dulu respect sama dia ya, tapi dengan saat ini dia menyatakan saya oknum pengacara, saya keberatan. Saya tidak pernah dipecat oleh organisasi manapun ya, mau di Pradi, di KAI, saya tidak pernah dipecat. Jadi saya keberatan kalau senior bilang saya tuh oknum ya. Terus saya juga keberatan kalau dibilang oknum. Saya tidak pernah melanggar kode etik ya. Jadi saya rasa masyarakat tahulah siapa yang dipecat dari organisasi, siapa yang melanggar kode etik, masyarakat tahu, dan itu bukan saya. Jadi saya keberatan kalau saya dibilang oknum pengacara. Nah, Bang, dari postingan tersebut ya seperti ini gitu. Ngapain sih posting saya, ngeledek-ledek saya, ngapain ya kan? Rekam digital nih ya, rekam digital silahkan dibuka
sama kalian netizen yang punya kuota pulsa, rekam digital bahwa seorang Sunan Kalijaga ya tidak pernah pansos sama senior itu. Artinya ketika saya dipertemukan oleh stasiun-stasiun televisi, baik itu di Metro TV, di Trans TV, di MNC, kapasitas saya ya sudah menjadi pengacara yang cukup dikenal. Tanpa didampingi kuasa hukum, Pena Melinda temui Perry Irawan dan memintanya untuk melakukan hal mengejutkan ini. Setelah sekian waktu berlalu, kasus KDRT yang menimpa Pena Melinda kini kembali disoroti publik. Pasalnya, Pena Melinda disebutkan datang menemui Perry di Polda Jatim tanpa didampingi kuasa hukum. Hal tersebut diungkapkan oleh Sunan Kalijaga kepada awak media yang menurutnya berasal dari informasi yang diberikan pihak keluarga Perry Irawan. Menurut Sunan Kalijaga, dari informasi tersebut bahwa Pena mendatangi Perry sendirian tanpa didampingi kuasa hukumnya. Ada info yang cukup mengejutkan saya bahwa Mas Perry bercerita kepada keluarga bahwa pelapor tanpa didampingi kuasa hukumnya datang menemui Perry. Kata Sunan Kalijaga yang dikutip dari tayangan YouTube Inten Investigasi pada Jumat 3 Maret 2023. Dengan kedatangannya tersebut, menurut Sunan Kalijaga, Pena meminta Perry untuk mengakui perbuatan KDRT yang sudah dilakukannya. Tidak hanya itu, Pena juga meminta agar Perry mengakuinya di hadapan media seluruh Indonesia. Di situ saya disampaikan dari pihak keluarga, dan keluarga mendapatkan info dari Mas Perry bahwa pelapor meminta supaya Perry mengakui perbuatan KDRT-nya di hadapan media seluruh Indonesia. Sambungnya, mengetahui informasi tersebut, Sunan Kalijaga merasa heran dan bertanya-tanya. Tentunya sebagai seorang praktisi hukum, Sunan Kalijaga merasa penasaran bahwa akan ada apa lagi yang terjadi antara Pena Melinda dan Perry Irawan. Buat saya, tentunya bertanya-tanya sebagai praktisi hukum, ada apa ini? Jelasnya, menurut Sunan Kalijaga, kasus Pena Melinda ini sudah sekian lama berlalu hingga Perry juga sudah ditahan. Lantas, ada maksud apa terkait kedatangannya tersebut? Bahkan tidak didampingi kuasa hukumnya. Kasusnya sudah berjalan sekian lama, Perry-nya sudah ditahan. Mau apa lagi pelapor mendatangi Perry? Tambahnya,